Saudara, ya, saya ingat, boleh slide, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bersama-sama dengan Pak Renir, ya, anak dari Pak Renir dan juga Pak Yan, ya. Mana Pak Yan? Nggak ada datang ya. Ada Bu Lisa aja di situ ya. Oke, ya, sama Pak Yan kami tahun lalu ya 23-25 Mei itu diajak bersama-sama ya. Jadi saya, istri saya Abigail ya diajak bersama-sama ikut di dalam perjalanan misi luar pulau yang memang hidup mereka yang mereka hidupi ya. Dari waktu lepas waktu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya betul-betul exciting. Kenapa exciting? Karena ini udah lama banget saya nggak ikut di dalam perjalanan misi luar pulau ya. Jadi kebetulan ini misi luar pulau begitu diceritain saya exciting banget ya. Tambah exciting lagi karena apa? Istri dan anak saya lebih exciting ternyata ikut ya. Jadi ya udah kita pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kita datang ke satu daerah di Lampung sana, ya lebih kurang 2,5 sampai 3 jam jauhnya dari Bakahuni, ya. Itu ada di tengah-tengah perkampungan transmigrasi, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat zaman Pak Harto dulu ada program transmigrasi. Nah, mereka ini, ya semuanya, ya masuk ke tengah-tengah hutan. Buka lahan hutan ya. Jadi gereja ya masyarakat yang kita layani ini ada di tengah-tengah hutan sawit ya atau kebun sawit dan hutan karet Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada hal yang sangat menarik ya yang kita sama-sama lakukan di situ, kita melayani di situ ya. Nah, kami bersama-sama tinggal di sana, live in betul-betul ya di rumah-rumah penduduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan karena jabatan saya penatua saya dapat di pastori gereja. Ya, ya lebih oke ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara lihat itu pendeta yang ada di sana ya yang di gambar kedua. Itu pendeta yang ada di situ dan kerjaan pendeta di situ selain gembala manusia juga gembala sapi. Itu betul-betul sungguh-sungguh jadi gembala sapi, Saudara. Ya, jadi malam-malam dia gembala sapi, yang bawa sapinya saya ikut tuh, ya ikut sama-sama pendeta itu pergi bawa sapinya masukin ke dalam sebuah tempat penyimpanan gitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah kami live in di situ, ya. Jadi anak-anak ya anak saya Abigail dan teman-teman yang lain live in di betul-betul di rumah penduduk yang kita layani di situ. Nah, Saudara, saya mau bilang begini ya. Selalu ada berkat ya, selalu ada pengalaman iman, kesan, cerita yang berbeda-beda yang dapat kita sama-sama belajar setiap kali kita pergi melayani. Kemanapun itu ya Bapak Ibu Saudara. Engkau melayani ke tetanggamu, engkau melayani ke saudaramu. Tuhan pasti memberikan sebuah pengalaman iman, kesan yang menarik yang pasti dapat engkau lihat di situ. Ya. Nah, yang pasti Bapak Ibu Saudara, waktu kita melayani ya kita pasti semakin mengerti kenapa Tuhan sampai mau mati di atas kayu salib. Kita pasti semakin mengerti tentang ayat yang dibilang begini. Mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Waktu kita melayani kita akan pasti melihat. Ketika kita melihat bagaimana pergumulan orang-orang yang kita datangi, kita layani, Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan berkata Tuhan saya mengucap syukur. Ya, Saudara di Lampung sana ya, saya agak kaget sedikit sih ya di Lampung Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ya saya menikah ya sudah dari 98 dengan istri saya, kenal dia jauh sebelumnya. Dan saya belajar tentang satu hal pribadi ini orangnya
kalau dibilang ya agak sedikit suka gelian begitu ya. Jadi di Lampung hebat saudara ya. Di Lampung hebat banget ya. Jadi di Lampung itu bahkan saudara, nah saya mau tanya, pernah nggak saudara minum dari bekas air atau dari air cucian piring? Hah? Saya baru kaget diceritain, kamu tahu nggak yang kamu minum itu apa? Oh iya, air lah, dimasak lah. Dia bilang kalau gua cerita, dia bilang begitu. Kenapa? Dia bilang lu tahu nggak? Ya, dia masak, dia cuci piring, terus dia ambil, dia masak, kasih lu minum. Astaga. Dan dia minum, saudara. Ya, saya bilang kamu nggak geli, dan dia bilang puji Tuhan nggak geli lu. Kami tinggal betul-betul di situ, saudara. Saya bilang sesuatu yang luar biasa dan itu biasa dialami oleh Pak Renir, ya, Bu Ina, Bu Lisa, Pak Yan, ya. Saudara, dia bilang ini udah masih lebih bagus, Pak, ya. Ada yang lebih serem lagi gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kenapa orang selalu begitu bersukacita ketika pergi melayani? Saya mau kasih tahu, Saudara. Karena di situ kita tahu arti kasih Tuhan. Di situ kita belajar. Bahkan Bapak Ibu Saudara tahu. Saya bilang waktu saya melayani, saya semakin mengerti dan langsung seperti firman Tuhan itu nyata gitu. Menjelaskan firman Tuhan itu nyata. Bapak Ibu Saudara pernah dengar ayat yang dibilang begini, pohon dikenal dari buahnya. Itu menggambarkan orang kekristenan kita itu dikenal dari apa yang jadi buah kita. Buah kekristenan kita. Nah di situ Bapak Ibu Saudara, waktu saya noleh kebun pisang semua. Kebun pisang semua, saya iseng nanya lantas. Saya bilang, Pak, gimana Bapak tahu itu pisang emas, itu pisang raja, itu pisang hijau. Gimana cara tahu? Belum ada buahnya sama sekali Bapak Ibu Saudara. Lantas pendeta itu bilang, saya tahu. Saya bilang dari mana? Dan dia bilang gini, kita harus lihat daunnya. Saya bilang apa bedanya daunnya? Dan kemudian waktu dia jelasin, coba perhatikan baik-baik. Ya lihat dia punya pelepahnya, lihat dia punya bonggolnya. Bapak, Ibu, Saudara, nah hati-hati. Ya, seringkali kita yang ada di kota, kita nggak tahu gimana cara bedain sampai buahnya keluar. Betul? Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang betul-betul menghidupi, paham, tahu. Ya. Dia tahu sumbernya, dia mengerti dan dia bisa menjelaskan. Itu kekristenan harusnya berkata seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita mengerti, kita paham. Kenapa? Karena kita tahu belajar dari sumbernya yang kasih tahu kita. Saya bilang, saya mengerti. Dan yang pasti Bapak Ibu Saudara, kita punya pengalaman-pengalaman yang baru. Ya, pengalaman yang gak bisa saya lupakan Bapak Ibu Saudara. Ya, kami tinggal live in di rumah-rumah itu Bapak Ibu Saudara dan ternyata banyak banget. Boleh slide berikutnya Bapak Ibu Saudara supaya Saudara punya gambaran. Nah, ini dia ya. Saya memang hide beberapa karena ada gambar-gambar yang kurang pantas ya. Saya waktu itu sempat upload saya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya menemukan ya ternyata ya nikmat banget. Saudara kalau lihat terpal itu adalah kamar mandi saya. Ya, tempat saya mandi ya. Nah kalau Bapak Ibu Saudara lihat di atasnya ya. Saudara pernah lihat ya mandi sambil ditonton sama sapi? Ini dia ya. Persis di depan. Nah, saya kasih tahu rahasia, Saudara. Ya, banyak kali ya kita komplain ya kalau istri kita, anak kita lagi buang gas. Bau Nah, saya mau kasih tahu, gasnya sapi jauh lebih bau. Karena pas saya lagi mandi, bau apa rupanya. Sapinya buang gas. Saudara, dan ini ada di rumah pendeta. Saya mau kasih tahu bagaimana anak-anak kita tinggal. Jauh lebih parah dari ini. Tapi mereka masuk di situ.
Dan yang luar biasa, nggak ada yang komplain tuh. Semua bersuka cita dan semua bilang, mereka melayani sungguh-sungguh karena mereka tahu hati Tuhan ada di situ. Saudara, cerita yang menarik begini. Ya, kalau saudara lihat ada satu binatang kecil yang saya tuh, ya itu segede jagung gini. Tapi percaya saya saudara, kalau lihat satu itu rasanya Tapi kalau Bapak Ibu Saudara lihat satu rumah penuh itu gimana? Dan itu kayak jalan-jalan, terbang, nempel. Saudara, lantas saya punya dapat sebuah pelajaran penting. Saudara tahu ya, di kota kita hanya belajar begini. Apa sih yang bisa mengganggu hadirat Tuhan? Halo? Paling kita bilang, ya, yang bisa ganggu hadirat Tuhan itu apa? Setan. Betul? Ya, setan ganggu, tapi saya mau kasih tahu saudara, ya, hadirat Tuhan ternyata bisa terganggu hanya gara-gara binatang ini. Jadi ceritanya begini saudara, ya, kami berdoa, lagi seru-seru berdoa, harusnya kita menyampaikan banyak hal, tapi gara-gara binatang itu naik. Lantas cepet-cepet amin akhirnya, terganggu banget saudara, ya. Nah, saudara, saya sebut ini namanya hadirat Rolling Stone. Saudara tahu, ini di sana nama binatang ini lembing batu. Ya, kalau udah nempel gigit, berasa baunya luar biasa. Ya, dan kami alami ini, saudara, ya. Kita melayani di situ, tapi saudara perhatikan, ya, mukanya Jenny nggak ada kusem-kusemnya di situ, ya. Tertawanya luar biasa di situ, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Oke, nah Bapak Ibu Saudara, ya. Hari ini sepanjang bulan Mei ini kita sedang berbicara tentang misi, ya. The Father Mission, ya. Misi Allah Bapa, ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau kita sama-sama baca ayatnya, ya, di dalam Kitab Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17, saya baca untuk Bapak Ibu Saudara di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, firman Tuhan bilang begini, Jesus replied, "My Father is always working and so am I." Dibilang, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Ya, begitu juga. Itu firman Tuhan untuk kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini ya. Saya mau mulai sharing saya seperti ini ya. Misi atau melayani adalah sebuah perintah. Ya. Misi atau melayani itu adalah sebuah perintah keteladanan. Ya. Misi adalah impartasi, bukan visitasi, saudara. Jadi kalau saudara cuma datang ngelihat di situ, itu bukan misi. Ya. Itu enggak lebih enggak kurang, survei tadi ada yang bilang ya. Cuman survei atau cuman sekedar kunjungan. Saudara, misi adalah impartasi. Kenapa? Makanya saya belajar satu hal dari teman-teman yang ngajak saya melayani. Ketika kita ada bersama-sama siang dan malam duduk di situ, kita belajar satu hal. Belajar tentang kehidupan dari orang-orang yang kita layani. Ya. Saudara, saya selalu berkata begini sekarang. Sejak itu saya bilang saya mau kalau saya pergi pelayanan misi, saya mau tinggal bersama-sama dengan mereka. Melihat bagaimana cara hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, maaf saya katakan, kadang-kadang mimbar ini adalah mimbar di mana kita tidak bisa menunjukkan segala kehidupan kita apa adanya. Tapi ketika kita ada bersama-sama dengan mereka Bapak Ibu Saudara, kita tahu betul-betul siapa mereka dan mereka belajar tentang siapa diri kita Bapak Ibu Saudara. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, saya mau lanjut dengan sebuah pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa sih kekristenan itu? Boleh klik slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara, boleh bantu saya apa sih
kekristenan itu? Kekristenan kita itu bukan sekedar percaya Yesus, bukan sekedar terima Yesus, bukan sekedar ikut Yesus. Ya, percaya dan terima itu wajib, saudara. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang bukan Kristen. Kekristenan kita dinilai dari itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk engkau dan saya menjadi Kristen kita kudu harus percaya Yesus, ya. Dan kita harus terima Yesus juga sebagai Tuhan dan juru selamat kita, ya. Saudara, kalau kita cuman percaya, saudara, kita belum jadi Kristen. Catat, dengar baik-baik. Kalau engkau cuman percaya Yesus ada, Yesus Tuhan, dari apa kata orang, ya. Saudara, itu bukan Kristen. Kita belum jadi Kristen, Bapak Ibu Saudara. Karena gini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau cuman percaya, Alkitab bilang apa? Setan juga percaya, betul. Dan setan percaya nggak cuman sekedar percaya. Setan dengar nama Yesus dibilang apa? Gemeter. Ya, bukan omongan saya, Bapak Ibu Saudara, buka di Alkitab. Alkitab bilang begitu. Setan juga percaya, dengar Yesus dia gemeter. Nah, cuman kadang kita orang-orang yang hidup sekarang ini, ya, lebih hebat dari setan. Betul? Ya, kita percaya Tuhan tapi aduh biasa-biasa aja tuh, nggak ada gemeter-gemeternya, nggak ada takut-takutnya tuh. Ya. Nggak ada takut-takutnya, dosa ya jalan terus aja. Ya. Setan bukan orang Kristen. Betul ya Pak Tim ya? Ya, yang jelas dia bukan jadi pengikut Yesus. Ya. Tapi waktu dia dengar nama Tuhan, dia gemetar, dia bilang. Dia percaya akan kehebatan Tuhan, dia percaya akan kebesaran Tuhan dan dia gemetar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, enggak cuman sekedar percaya tapi engkau harus terima dia. Terima dia sebagai apa? Sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang sering banget ya Bapak Ibu Saudara, ya, kita kadang-kadang bingung dengan hal ini. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bagaimana dunia menilai kekristenan? Tahu nggak? Ya. Coba kalau nggak percaya Bapak Ibu Saudara, ya, biasanya kalau kita nangkep, ya, ada orang yang namanya apa ya, Yohanes, ya, Yohanes kan pasti Kristen, tapi sekarang ini enggak juga sih, ya, udah banyak juga ya orang-orang yang pakai nama Yohanes tapi bukan Kristen, ya. Petrus, nah saudara, waktu saudara lihat orang namanya Petrus dan saudara kenal Petrus itu ternyata orang yang melayani lu di gereja. Terus iseng-iseng saudara ke Glodok, saudara lihat di situ kan di Glodok sebelah pintu sini ada klub malam, di sebelah sini ada restoran. Betul? Ya. Nah, tiba-tiba saudara melihat Petrus keluar dari klub malam. Saudara keluar dari restoran. Si Petrus. Apa yang di hati Bapak Ibu Saudara? Ya, orang Kristen segitu, pelayanan segitu. Betul. Tanpa kita sadari saudara, kita ikut standar yang dunia taruh untuk orang Kristen. Ya. Orang Kristen harus apa? Buat dunia orang Kristen, engkau jadi Kristen kalau apa? Hidupmu baik. Betul. Engkau enggak tipu lagi. Engkau enggak pukuli anak istri lagi. Engkau enggak omong jorok. Ya. Engkau tidak apa lagi? Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak selingkuh, tidak main perempuan, tidak main judi, tidak rokok. Ya. Tidak cong tipu. Tidak sancipa. Betul ya Ko Akyong ya? Pasalnya sancipa ya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu ukuran. Dan celakanya tanpa sadar kita orang-orang Kristen juga menilai kekristenan kita dengan standar itu.
Tahukah Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang begini, Yesaya, kitab Nabi Yesaya bilang begini, ya. Kesalehanmu, kesalehanku itu seperti apa dibilang? Kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi hidup benar itu bukan kekristenan buat Alkitab, bukan. Untuk sekedar hidup benar, bukan. Saudara, itu adalah batasan yang minimum banget, yang umum sifatnya. Saudara tahu fungsi terang? Tahu? Bukan hanya untuk menerangi yang gelap. Tapi supaya apa? Engkau dan saya bisa melihat sesuatu yang tidak benar ada di tempat yang diterangi itu, betul. Ketika engkau terima Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Terang sudah datang di dalam hidupmu supaya apa? Yang gelap-gelap ini engkau buang. Tapi apakah itu standarnya? Enggak. Harus ada langkah berikutnya, yaitu apa? Ikut Yesus. Ada lagu sekolah minggu yang bilang apa? I have decided to follow Jesus. Terus katanya apa selanjutnya? No turning back. No turning back. Enggak balik lagi, enggak balik lagi. Saudara, ikut Tuhan, ya. Jadi Kristen itu tidak cuma sekedar percaya. Engkau harus terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Waktu kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita yang harus kita perjuangkan untuk kita beresin. Tapi tidak cukup di situ. Alkitab bilang begini, kita harus ikut Tuhan, ya. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, kata mengikut itu artinya ada di belakang. Ada di belakang apa? Ada di belakang orang yang sedang berjalan tepat di depan kita. Itu arti kata mengikut. Ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang kita ikuti belok kanan, artinya apa? Halo? Kita harus ikut belok kanan. Betul? Itu namanya pengikut. Kalau yang kita ikuti belok kiri, artinya apa? Kita harus ikut belok kiri. Kalau yang kita ikuti belok kanan lantas engkau dan saya belok kiri, namanya apa? Ya, pembangkang, betul ya, pembangkang ya. Namanya kalau bahasa Jepangnya balelo. Ya, ya. Kita balelo Bapak Ibu Saudara. Tahu resiko orang balelo? Ya. Nah, coba bilang, pantas aja lu banyak masalah. Ya, Saudara, saya coba merenungkan ini. Ya. Saya coba merenungkan, iya juga ya. Seringkali bukankah kekristenan kita punya masalah, banyak masalah karena apa? Tanpa kita sadari kita suka mbalelo sih dengan firman Tuhan. Kita suka membangkang sih. Kita suka membantah sih dengan firman Tuhan. Saudara, saya mendengar kemarin saya coba putar lagu itu. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saudara tahu arti kata no turning back? Enggak ada nyeselnya lagi. Saudara tahu artinya no turning back? Gue maju-maju aja. Ikut aja. Dan seringkali kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita suka turning back. Kita suka turning back. Saudara,
Di gadget Bapak Ibu Saudara ada satu aplikasi namanya apa? Google Maps. Betul. Saya mau tanya, apa sih fungsi Google Maps? Ya, menunjukkan jalan. Ya, tujuannya apa? Supaya tidak nyasar. Supaya tidak nyasar. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau nanya, pernah punya pengalaman ikut Google Map tapi nyasar? Pernah ya? Pernah ya? Saya juga pernah Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya diundang ya, diundang sama salah satu orang yang kita layani. Dia bilang, Kak bisa nggak tolong ke rumah ya. Dia mau sharing, dia bilang kemudian ya udah kami akhirnya bilang di mana rumah kamu, dia kasih alamat ya. Jadi saya pakai Google Maps ya. Saudara penting pakai Google Maps itu penting saudara ya. Harus dikalibrasi dulu ya. Di situ saudara harus pencet betul-betul real time-nya Bapak Ibu Saudara itu ada di mana. Terus kemudian baru ya cari itunya. Terus kemudian harus juga dikonfirmasi. Ancar-ancarnya di mana bro? Oh nanti ketemu ini, oh jadi kurang lebih waktu kita lihat peta, oh ya di sini ya kurang lebih kita pencet. Itu pun masih bisa salah. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya jalan dong sama istri, jalan tiba-tiba dibilang tujuan Anda ada di sebelah kiri. Saya lihat kiri kok gang kecil ya. Saya nanya rumah kamu di mana? Di perumahan Kak. Ini perumahan kok gang kecil ya, nggak bisa masuk. Rupa-rupanya rumahnya dia persis di pantatnya gang kecil itu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara coba bayangin. Ya. Kemarin juga Bapak Ibu Saudara kami pergi ke Solo ya, ke Semarang ya. Dan di tengah jalan kita cerita, ini kejadian bukan karena Solo Semarang, kejadian sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu kita perjalanan ke Surabaya. Jadi waktu perjalanan balik bensin sudah mulai habis. Dan kemudian istri saya tuh biasanya berisik kalau sudah begitu. Isi. Pokoknya jaga-jaga isi. Saudara yang orang kantor bilang tenanglah Bu, nanti di depan. Tenanglah Bu, nanti di depan. Padahal ada tuh. Masih banyak kok rest area. Masih banyak. Jadi berjalan ternyata di rest area yang sudah terakhir enggak ada. Enggak ada pom bensinnya. Enggak ada pom bensinnya. Singkat cerita dengan dak dikduk setengah malam kita belok masuk ke Semarang akhirnya. Isi bensin baru keluar lagi balik ke Jakarta. Nah, Saudara, ya, Google Maps seperti itu. Google Maps tidak bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang apa situasi, apa kondisi yang ada di depan. Tidak. Saudara, berita-berita atau data-data yang Bapak Ibu Saudara dapat di Google Maps, saya tadi baca Bapak Ibu Saudara, ya. Saya tadi tanya ChatGPT. Ya. Saya tanya, apa ya? Yang di situ gimana supaya Google Maps itu akurat. Dia bilang Google Maps itu tetap semua adalah berita yang dimasukin sama orang. Ya, kalau ada sesuatu yang baru tidak masuk di situ. Yang belum masuk pokoknya belum ada ditampilin di situ. Jadi ada kemungkinan, jadi kita harus update dibilang. Nah Bapak Ibu Saudara, Google Maps tidak memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara ada kondisi apapun di sana. Tiba-tiba di tengah perjalanan ternyata ada tabrakan. Mobil tangki menghalangi jalan. Nah Bapak Ibu Saudara, Google Maps tidak bisa memberitahukan kepada engkau seperti itu. Tidak. Google Maps hanya kasih tahu hal yang umum sifatnya. Saudara, Tuhan ajar saya sesuatu tentang mengikut Yesus. Lewat Google Maps. Saudara tahu, Tuhan bilang begini. Dia lebih hebat dari itu. Saudara, firman Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begini. Kamu mau sampai kepada kehidupan yang kekal? Semua kita bertujuan ke sana, bukan? Ya, kita mau sampai ke sana. Dan Tuhan bilang begini, seperti Google Maps. Ya. Tapi
Beda. Kalau Google Maps, saudara dibiarkan jalan sendiri. Setelah engkau connect, saudara jalan sendiri. Saudara alami sendiri. Tidak mengerti apa yang ada di sana. Bersama dengan Yesus, mengikuti Yesus itu bukan seperti itu. Tuhan sudah siapkan jalannya. Ya. Firman Tuhan bilang begini. Terima dia. Ya. Jadikan dia Tuhan. Ya, barang siapa percaya tidak akan binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Percaya itu seperti jalan yang ditunjukkan di dalam Google Maps itu. Tapi dengar baik-baik, tidak cuma sekedar percaya. Google Maps tidak mengajarkan, memberikan kepada engkau di mana sih sebetulnya letak dari pemberhentian yang ada segala yang engkau mau. Enggak. Saudara tahu di dalam perjalanan kehidupan kita kadang-kadang seperti ketika kita nyetir, ada capeknya bukan? Perjalanan kekristenan itu enggak selalu mulus, ada capeknya bukan? Ya, ada rasa gimana ketika kita punya masalah, rasanya aduh Tuhan berat banget. Saudara butuh istirahat. Dan enggak boleh sembarangan istirahat. Karena kadang-kadang di tempat peristirahatan itu saudara ada bahaya. Saudara tahu siapa tokoh di Alkitab yang capek, rasanya pengen istirahat dikit. Ya, tapi salah waktu istirahat sehingga dia kejeblos. Raja Daud namanya, betul. Sementara orang pergi berperang dia bilang, gue mau santai-santai dulu lah di kerajaan. Ya, waktu dia santai, dia lihat apa? Dia lihat ada cewek cantik mandi. Ya, dia jatuh. Nah Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan itu enggak seperti itu. Google Maps enggak seperti Google Maps. Yesus bilang begini, aku kasih jalannya. Tapi ingat, ya, aku enggak pernah biarkan kamu jalan sendiri. Aku ada di depanmu. Berjalan kalau engkau ikut Tuhan. Coba bayangin, kalau Tuhan ada di depan, engkau ikut. Saya mau nanya, kalau ada rintangan, siapa yang beresin? Siapa yang beresin? Tuhan. Kalau ada masalah, siapa yang kasih jalan keluar? Tuhan. Tuhan bilang, nak gini loh, yuk ikut. Ikut nih, gini caranya. Tuhan kasih jalan keluar. Bukankah itu yang Alkitab katakan pencobaan yang kamu alami adalah apa? Pencobaan biasa, enggak lebih dari kekuatan kita. Cuman kan kadang-kadang kita manja ya. Kita bilang enggak kuat lagi nih Tuhan, enggak kuat lagi. Bukan enggak kuat, manja kita. Ya. Saya sering manja-manja sama istri. Ya. Kadang-kadang manjanya saya bikin masalah buat saya. Saudara tahu saya punya sakit kan, ya, dan sakit diabetes saya itu kenanya ke saraf, ya, bukan ke luka. Jadi kalau orang luka diabetes kadang-kadang sulit sembuh, saya cepat sembuh. Ya cuman diabetes saya kan nyerangnya ke saraf. Jadi kadang-kadang sakit, ya, lengket gitu, ada saraf yang lengket gitu sakit. Ya, jadi saya kadang-kadang suka manja sama istri. Saya bilang, aduh nggak enak nih. Terus lantas sudah dia mulai, itulah Beb, ayo cepetanlah carilah dokter, kemanapun yuk cari dokter. Saya bilang, masalah juga. Ya. Padahal saya masih bisa menanggungnya. Ya. Dan Tuhan kasih jalan keluar. Ya. Jalan keluarnya apa? Lawan dengan sukacita. Ya. Jangan ikuti terus-terusin begitu. Saudara, saya berusaha ya untuk lakukan itu semua. Nah, Saudara, Yesus bilang begini, ya. Sekalipun pencobaan itu berat, dengar baik-baik. Tuhan akan dibilang? Memberikan jalan keluar. Kalau kita ikut Dia. Kalau kita ikut Dia. Saudara, kemarin waktu hari Sabtu saya diminta sharing di Ketut. Saya sharing dari apa yang saya dapat.
Saya bilang Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan, 2 mingguan inilah, hampir 1 bulan sekarang, saya betul-betul gelisah hati saya ketika merenungkan firman. Kenapa? Pembacaan kita udah sampai kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja itu penuh dengan cerita tentang kisah hidup dari raja-raja Israel maupun Yehuda. Saudara tahu ya, di pasal 17 sesuatu yang mengerikan terjadi. Disebut begini, Israel hancur. Dan mereka bahkan ditangkap, terbuang dari tanahnya, terbuang dari rumahnya dan jadi tawanan Asyur. Ya. Di pasal 24, 25 kembali terjadi. Yehuda hancur, Yerusalem hancur. Dan mereka ditawan dan dibuang juga dari tanahnya. Kenapa? Padahal Alkitab bilang Israel pernah jadi negara yang besar, jadi kerajaan yang besar, di mana setiap orang dari seluruh penjuru dunia mau belajar dari sana. Dan kehancuran Israel hanya dimulai dengan satu hal, buka celah, nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Padahal jelas Alkitab bilang apa? Asal kamu baik-baik dengar suaraku. Melakukannya. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Maka berkat itu akan diperintahkan dalam hidup. Dan kita buka celah. Seringkali begitu. Saudara, itu arti kenapa kita harus mengikut Yesus. Slide berikutnya Bapak Ibu Saudara, ya. Saudara mengikut ya teladan, untuk bahasa sekarang ini orang sering sebut dengan apa? Jadi role model, betul. Ya, siapa sih role model kita yang seharusnya? Yesus. Teladan kita adalah Yesus. Kalau engkau ikut Yesus, engkau harus lakukan segala sesuatu seperti Yesus. Ikut teladannya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan Matius 20:28 bilang begini. Sama seperti anak manusia datang, ya, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa bagi tebusan banyak orang, dibilang. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus sendiri, ya, kalau Tuhan Yesus sendiri melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikut Yesus artinya kita harus juga melakukan itu. Kalau Yesus melayani, maka kita harus melayani, ya. Ingat baik-baik, Tuhan datang bukan untuk dilayani. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara tadi saya katakan misi bukan visitasi. Misi itu impartasi. Saudara, kalau engkau datang ke tempat-tempat misi biasanya kita selalu dijamu, bukan? Ya, kasih makan ini itu dimasakin, kita makan enak. Pulangnya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Saudara tahu kenyataannya, ya. Pendeta atau tempat yang kita datangi itu mereka pun sebetulnya nggak pernah makan yang seperti itu. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara datang ke situ Bapak Ibu Saudara, karena apa? Hari lepas hari makanan kami apa? Ubi, singkong. Betul? Ya, pisang goreng. Senang banget saya. Nikmat banget rasanya. Nah, terus di hari terakhir kita dikasih makan apa, Beb, yang apa makanan yang dari singkong itu, aduh lupa sih namanya. Ya. Hah? Tiwul, Saudara pernah makan tiwul? Ya, kita makan di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, saya mau kasih tahu hal. Kenapa sih engkau dan saya harus ikut melayani? Saudara, ada 3 hal yang Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Kenapa kita melayani? Saudara, melayani itu adalah teladan yang sempurna dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus bilang begini, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani.
Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa sih engkau dan saya harus melayani? Karena melayani adalah perintah. Ya. Melayani adalah perintah dan sekaligus juga identitas. Ya. Untuk menandakan bahwa engkau betul-betul murid Tuhan. Ya. Yohanes 13:34 itu ayatnya saudara bisa baca. Ya. Saudara, kalau engkau mengasihi, engkau pasti bertindak. Betul. Harus ditunjukkan dalam tindakan, nggak bisa omong doang. Ya, kalau omong-omong doang namanya ATM, anto kong moyung. Betul. Moyung, lu cuman ngomong-ngomong doang. Wah, gue mengasihi lu, tapi engkau membiarkan orang-orang yang kau kasihi betul-betul menderita. Mengasihi, melayani itu juga karena apa? Ya, kenapa kita melayani? Yang ketiga, karena melayani itu adalah ekspresi bahwa engkau melakukan hukum yang utama dan hukum yang terutama. Apakah hukum dan yang utama dan terutama itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Lalu kemudian dibilang kasihilah sesamamu manusia. Dan itulah yang Yesus kerjakan di kolam Bethesda. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Yohanes 5, saya mau tutup dengan ini. Saudara, setiap kali kita mendengar khotbah tentang Yohanes 5, yang kita selalu ingat di dalam pikiran kita adalah apa? Khotbah tentang mujizat, betul. Saya berterima kasih dengan Pak Tim dan teman-teman yang kasih dasar dari perenungan kita hari ini. Tadi malam saya nangis betul-betul. Saudara, waktu saya merenungkan ternyata Yohanes 5 ini enggak bicara soal mujizat. Bicara tentang apa yang harusnya engkau, saya kerjakan sebagai orang Kristen. Banyak kita cuma lihat mujizatnya. Bahwa Yesus itu hebat loh. Dia sembuhkan orang yang Alkitab bilang 38 tahun. Mungkin setengah hidupnya dia habiskan untuk tinggal di serambi Bethesda. Hanya berharap kemurahan. Saudara tahu, saya pernah sampaikan ini. Jadilah Bethesda. Saudara tahu arti Bethesda? Bethesda itu dalam bahasa Ibrani atau Aram disebut rumah kemurahan. Rumah pengharapan. Saudara, bagi sebagian orang yang ada di Bethesda di situ dibilang, dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Bethesda juga dalam bahasa Aram dapat diartikan sebagai apa? Malu. Atau dipermalukan. Jadi kalau saya mau katakan begini, Bethesda saat itu adalah tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang punya masalah yang memalukan hidup dia, yang membuat dia dipermalukan, dan mereka berharap ada kemurahan datang, ada anugerah datang, waktu supaya mereka bisa keluar dari masalah mereka. Bagi sebagian orang Bethesda rumah anugerah. Karena Alkitab bilang apa? Sewaktu-waktu ketika malaikat Tuhan turun dan mengguncang air itu, dibilang barang siapa yang lompat pertama, dia pasti sembuh apapun penyakitnya. Buat sebagian orang, Bethesda betul-betul rumah anugerah. Tapi buat banyak orang, Bethesda artinya apa? Saya semakin malu. Saya semakin dipermalukan. Khususnya buat 38 tahun orang ini yang sudah 38 terbaring di situ. Setiap hari orang silih berganti melihat dia. Dan dia semakin malu. Jadi ketika Tuhan datang, Tuhan nanya, maukah engkau sembuh? Saudara, Tuhan ajak saya untuk melihat ini. Kadangkala Bethesda itu bicara tentang hidupku dan hidupmu.
Bethesda itu bicara tentang gereja. Seringkali, ya betul, gereja jadi jawaban. Tapi berapa banyak gereja bahkan bukan jadi jawaban, tapi terus mendatangkan tuduhan di dalam hidup. Tuhan bawa saya untuk melihat kolam Bethesda itu seperti kolam Kristen yang sedang kita kumpulkan air. Seharusnya kekristenanku dan kekristenanmu itu jadi sumber jawaban. Tapi kenapa tidak? Alkitab bilang begini, hari itu adalah hari di mana hari Sabat. Hari raya orang Yahudi, nggak boleh lakukan apa-apa. Ini berkata apa Bapak Ibu Saudara? Banyak kali kita nggak mau melayani. Karena apa? Kita membentengi diri kita dengan banyak hal. Kita berkata, saya juga sedang bermasalah kok. Nggak waktunya ada Pak Hengki tuh, ada Pak Eli tuh, ada Pak Sofyan tuh, ada para PKS tuh. Mereka dong. Banyak kali kita juga nggak mau turun melayani karena apa? Aduh, hari ini saya ada acara pertemuan dengan anggota sel saya. Kita nggak mau. Tuhan ngomong keras deh. Berapa banyak engkau berdalih? Dan itulah yang menyebabkan kenapa Bapak Ibu Saudara mujizat sulit sekali terjadi. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau respon, engkau akan lihat mujizat. Tadi pagi saya duduk dengan Bang Eli. Saya bilang, saya sesuatu yang saya sesalkan. Kenapa saya nggak dengar hal ini sebelumnya? Bang Eli cerita tentang apa yang sedang terjadi lewat pelayanan Pak Thomas. Bahkan orang yang dibilang udah dekat lagi mati, sampai hari ini hidup tuh. Karena apa? Respon. Saya mau tutup ini. Bapak Ibu Saudara, melayani itu perintah. Itu bukti bahwa engkau dan saya betul-betul orang Kristen. Jangan batasi. Hanya sederhana kok. Yesus enggak kasih segala macam teori. Tuhan cuma datang dengan belas kasihannya dan dia hanya bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan cuma ajak kita nanya, kamu sedang punya masalah apa? Yuk, saya doakan. Yuk, saya doakan. Dan waktu engkau berdoa, waktu engkau sungguh-sungguh punya hati melayani, Tuhan menyertai dengan kuasa. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara, ketika kita ngomong misi, kita selalu bilang, misi itu bicara doa, bicara daya, bicara dana. Saya mau katakan enggak. Misi itu bicara tentang hatimu, apakah hatimu ada di situ. Tuhan bukan pengemis minta-minta uang. Maaf saya harus katakan ini, saya coba cari kata-kata yang paling tepat. Enggak bisa. Misi betul, misi butuh dana. Betul misi butuh doa. Betul misi butuh pribadi yang mau. Tapi lebih dari itu. Misi itu butuh hati. Apakah hatimu engkau taruh di situ? Kalau hatimu engkau taruh di situ, ikut Tuhan. Bahkan dia tidak menyayangkan nyawanya untuk melakukan itu.
Saya berdoa, betul-betul home ini benar-benar jadi rumah miracle. Harusnya tiap minggu, harusnya tiap hari, siapapun juga yang masuk ke tempat ini, siapapun juga yang datang nanti ke rumahmu, mereka terima jawaban. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Tuhan, ini tugas kita. Ini tugas kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini juga kita mau lakukan sesuatu yang berbeda. Ya. Kemarin kami diskusi, kami setuju. Lebih baik mulai minggu ini. Ketika engkau dan saya memberi persembahan. Ya, kita beri betul-betul dengan penuh kesadaran. Bukan seperti minggu-minggu sebelumnya, Bapak Ibu, engkau yang mau memberi persembahan nanti berjalan keluar, di depan itu ada kotak dan kau taruh di situ. Kadang kita jalan, kita masukkan hanya sambil lalu. Enggak melibatkan hatimu. Keterlibatan hati itu harus dimulai dengan usaha. Saya bilang, kita masih ada kantong persembahan. Masih. Tadinya, ya maaf saya pinjam kata-katanya Bang Eli. Udah gak apa-apa kalau gak ada kantong persembahan, kita pakai amplop coklat aja. Saya bilang enggak. Karena ternyata kantong persembahan kita punya, cuman rusak. Jadi saya bilang minggu lalu, kasih saya benerin. Supaya apa? Kita semua belajar, saudara tahu. Kenapa setiap kali kita memberi persembahan kita diminta untuk masukkan di amplop? Kenapa? Biar Bu Melisa dan tim gak repot ngitung. Bukan. Supaya engkau meletakkan hatimu. Ketika engkau memberi. Beri dengan sungguh-sungguh. Hari ini kalau engkau gak siap. Jangan beri. Saya mau bilang begini. Di depan sana ada amplop persembahan. Jangan semua buru-buru lari ngambil, main masukin. Enggak. Saya bilang setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara pulang. Ambil amplop kosong itu, bawa pulang. Dan berdoa. Tuhan, saya mau terlibat. Bawa ini minggu depan. Tapi buat engkau dan saya yang sudah mempersiapkannya. Yuk berdoa. Berdoa baik-baik. Tuhan, saya mau terlibat. Saya mau memberi. Dengar baik-baik. Kita tidak sedang mengumpulkan sedekah. Kita sedang ikut di dalam misi penyelamatan dunia.